mari kita bedakan antara Prabowo dan Pasca Bowo. Prabowo, Pasca Bowo gitu kan. Nah, Prabowo itu artinya ketika Prabowo belum menjadi presiden dan Pasca Bowo setelah jadi presiden. Prabowo itu dulu ketika menjadi oposisi Jokowi, era SBY juga, itu kritis orangnya. Dan ucapannya itu betul, teratur. Kenapa Prabowo yang sekarang tidak seperti Prabowo tahun 2013 itu? Ini info 1,5 lah. Karena para pembisik-pembisiknya itu kan terbagi dalam 3 kategori. Ada kubu filter Gelembung Syafri Samsudin, Gelembung Dasko, dan Gelembung Teddy. Tapi yang saya dengar sebenarnya ada satu lagi gelembung rahasia yang konon sebenarnya yang paling dipercaya itu yang gelembung misterius ini. Siapa itu? Yang saya dengar memang ada semacam terapi untuk Presiden Prabowo berupa suntikan-suntikan tahap namanya stem cell kah atau bagaimana untuk menurunkan kadar emosi. Hampir setiap kali pidato slip of the tongue-nya itu menjadi rutin. Ini saya kira sudah sistemik dan tidak sehat ya, khususnya untuk bangsa Indonesia. Karena kita sepertinya jadi dikelola oleh seorang entertainer gitu. Setiap kali pidato kemudian menimbulkan polemik, lelucon, dan olok-olok di media sosial. Prabowo kalau mau ngikutin mertuanya bagus juga loh. Irit ngomong. Tapi kerja juga kan. Itu yang sayangnya kok tidak ditiru oleh mantan menantu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, belakangan ini ada sejumlah data dan angka dari pusat kekuasaan yang membuat dahi publik berkali-kali berkernyit. Keuntungan penggilingan padi 2 triliun per bulan misalnya, ribuan lele untuk 1 SPPG, simulasi 19.000 ekor sapi untuk 1 hari MBG, sampai 3.395 jembatan yang diresmikan secara serentak. Soalnya bukan sekedar angka, pertanyaan yang lebih serius adalah bagaimana informasi itu sampai ke meja presiden? Siapa yang memeriksanya? Dan adakah masih ada orang yang berani mengatakan ini salah dan kemudian membetulkannya sebelum sampai ke publik? Presiden tidak mungkin memeriksa ribuan data yang datang padanya tiap hari. Ada menteri, kepala badan, staf, penasihat, sampai lembaga komunikasi pemerintah. Tetapi justru karena itu, ketika ada informasi yang salah berulang-ulang, lama-kelamaan kita kemudian wajar untuk bertanya, apakah ada saat ini di istana terjangkit satu penyakit lama dari kekuasaan, yaitu asal Bapak senang? Lukas Luarso menyebut satu hal yang jauh lebih berbahaya, yakni isolasi epistemik, yakni ketika seorang pemimpin melihat kenyataan bukan sebagaimana adanya, melainkan sebagaimana kenyataan yang dilaporkan padanya. Kita akan menggali semua ini lebih jauh bersama orang yang tadi saya kutip, Lukas Luarso. Terima kasih, Mas Lukas. Terima kasih. Satu kehormatan diundang lagi. Mas, apa yang membuat Mas sampai pada kesimpulan bahwa ini bukan sekedar slip of tongue seorang presiden, tapi sudah menjadi sesuatu yang agak sistemik ya? Ya, kalau slip of the tongue itu biasanya hanya menimpa seorang individu ya. Seseorang yang itu juga jarang lah. Biasanya dalam suasana informal, obrolan ringan, orang salah sebut, salah ucap. Nah, kalau slip of the tongue-nya itu menjadi rutin setiap kali pidato kenegaraan atau pidato-pidato dalam ketika memberikan sambutan peresmian ini itu, perayaan hari ini itu tidak bisa disebut slip of the tongue. Slip of the tongue itu tadi hanya satu bersifat informal gitu ya. Kalau acara-acara formal mestinya slip of the tongue itu tidak terjadi karena sudah ada teks, sudah direncanakan, semuanya sudah diatur, dirancang dan sebagainya. Dan ini jadi sistemik karena itu tadi hampir setiap kali pidato. Jadi nanti adalah data-data atau informasi mengenai apa saja kalau mau diungkap ya. Tapi
intinya adalah ini saya kira sudah sistemik dan tidak sehat ya. Pertama untuk Presiden Prabowo sendiri, juga untuk pemerintahannya, dan khususnya untuk bangsa Indonesia. Karena kita sepertinya jadi dikelola oleh seorang entertainer gitu. Setiap kali pidato kemudian menimbulkan polemik, lelucon, dan olok-olok di media sosial. Bagi para konten pembuat konten media sosial senang sekali mereka berpesta pora di tengah kesalahan-kesalahan ucap dan kesalahan-kesalahan berpikir dari presiden. Kalau kita lihat, kadang-kadang kan presiden lepas dari teks. Apakah Mas melihat bahwa kesalahan-kesalahan itu hanya pada saat beliau tidak memakai teks atau justru tidak seperti itu sebetulnya? Ya, jadi tidak jelas ya. Setahu saya selalu sudah disiapkan itu kan teks-teks itu kita ada. Bahkan dalam beberapa event 2 atau 3 kali yang saya lihat, saya dengar Presiden Prabowo itu malah melakukan soliloquy, ngomong sendiri, bertanya kepada public audience, ini perlu nggak saya baca teks ini? Perlu nggak? Sambil retoris bertanya. Ya. Tapi nanti kalian ngantuk, saya saja ngantuk kalau baca teks itu. Artinya dia mengundermine, merongrong, merendahkan kinerja aparatnya sendiri yang sudah mungkin harus lembur menyiapkan teks itu, menyiapkan mencari referensi, tapi ketika pada hari pertunjukan, hari acara digelar, justru nggak dipakai tapi diolok-olok. Jadi sebenarnya presiden sebenarnya sedang mengolok diri sendiri itu. Dan karena mengolok diri sendiri ya akhirnya jadi meme kan. Meme itu yang kemudian jadi olok-olok digital yang bersifat viral nasional. Apakah ada hal lain yang kemudian harus kita cermati? Misalnya bahwa presiden terlalu mempercayai bawahannya sehingga data atau angka apapun dari bawahan kemudian dipercaya. Apakah ada tendensi seperti itu? Itu ada, tapi katakanlah asumsi itu kita singkirkan sebentar lah ya. Apakah itu sekedar kelemahan karakter ya? Sebagai presiden Prabowo menolak bahkan teks yang disiapkan bawahannya, pembantunya yang mestinya dia percaya. Tapi saya akan sedikit membawa satu narasi yang sebenarnya begini, ini problem-problem kekuasaan otokratik sebenarnya ya. Saya ada satu narasi saya ceritakan ya. Jadi kisah karena mirip ya. Kisah Kaisar Tiberius di era Romawi. Kaisar Tiberius itu kalau nggak salah itu berkuasa pada abad pertama Masehi ya. Abad tahun 16 sampai 34 Masehi. Jadi Kaisar Tiberius itu umumnya kaisar-kaisar Romawi itu sering diisolasi. Karena satu kehendak pribadi, karena merasa pusing dengan politik di Roma, yang penuh dengan intrik, penuh dengan gulipat politik. Nah, seringkali mereka punya tempat tempat tinggal yang untuk menjauh dari kekisruhan politik itu, namanya Roma, di Kepulauan Capri. Nah, di Kepulauan Capri. Nah, biasanya kaisar-kaisar yang seperti itu kemudian apa tadi yang saya istilahkan dengan mengalami isolasi epistemik ya. Isolasi informasi. Jadi akhirnya karena dia menyepi di sebuah kepulauan terpencil untuk menikmati secara personal di Pulau Capri itu kekuasaannya, kemudian dia hanya mempercayakan pada 1 atau 2 orang aparatnya yang memberikan informasi update apa yang terjadi di Roma. Politik di Roma. Nah kebetulan Kaisar Tiberius itu waktu itu yang dipercaya adalah praetorat ya, garda praetorat ya, semacam panglima TNI lah kalau sekarang panglima TNI itu yang secara periodik memberikan informasi apa yang terjadi dengan kekaisaran Romawi, apa yang terjadi di kota Roma, politik dan Roma. Nah akhirnya karena dia bergantung pada informasi satu bawahannya itu, kemudian sebenarnya yang real berkuasa adalah si Jainus itu, Jenderal Jainus. Praetorian ini, Panglima Garda Praetorian. Jadi dia yang memberikan informasi sesuai mau dia. Nah, pada endingnya ini yang perlu kita tekankan dan perlu dipahami di pemerintahan Prabowo adalah akhirnya Prabowo betul-betul Kaisar Tiberius betul-betul
kehilangan informasi yang faktual di lapangan. Jadi informasi itu disortir, dikurasi oleh Jenderal Jainus, dan kemudian belakangan menjelang akhir kekuasaannya ketahuan bahwa Jenderal Jainus pengen melakukan kudeta. Karena dia sudah menyingkirkan orang-orang Tiberius di Roma yang dianggap akan menghalangi kekuasaannya itu. Tapi untungnya ada beberapa keluarganya yang bisa diam-diam mengakses ke Pulau Capri itu, kemudian mengingatkan Tiberius soal manuver politik si Jenderal Jainus itu. Akhirnya kemudian Jenderal Jainusnya dihukum. Dan kasus Kaisar Tiberius itu satu dari sekian banyak kekaisaran di Romawi. Karena memang kita tahu kan, kisah-kisah Kaisar Romawi itu banyak yang aneh-aneh kayak gitu. Nah, itulah yang sebenarnya juga fenomena yang kemudian menjadi gejala di era politik modern, ketika politikus-politikus modern lalai, lupa mengenai atau memahami mengenai karakteristik keculasan politik itu, dan ketika dia terlalu percaya pada 1-2 orang, akhirnya dia terisolasi secara epistemik itu. Dan saya kira ini yang menimpa Prabowo. Dalam arti begini ya, itu salah dia sendiri dong. Kalau bisa, mestinya dia sebagai presiden di Indonesia juga dia harus aware itu. Dia punya partai yang mendukung, punya koalisi, punya menteri-menteri yang bisa dia. Jadi dia harus distribusikan informasi kalau pengen aman. Oke. Apakah anekdot yang tadi diceritakan itu juga terjadi pada Presiden Prabowo saat ini? Lebih kurang terjadi, cuma bedanya kan Prabowo tidak menyepi. Tidak menyepi. Walaupun sering kali dia mengadakan acara-acara meeting penting di rumahnya ya, di Hambalang atau di Kartanegara. Yang menurut saya itu aneh. Mestinya kalau sudah jam sudah lewat ya, urusan personal harus dibedakan dengan urusan negara, dan perlu disiplin lah. Urusan negara dibicarakan, dirapatkan di kantor Istana Negara atau kantor Presiden atau kantor-kantor kementerian yang relevan, bukan di rumah. Sehingga secara psikologis juga lebih sehat itu. Jadi saat istirahat ya harus istirahat, saat mikir ngurus negara, Jangan dicampur adukkan, jangan ngurus negara sambil pesta ulang tahun dan sebagainya. Oke. Kalau misalnya sebagaimana yang terjadi, Presiden salah mengeluarkan data. Siapa sebetulnya yang harus disalahkan? Karena bagaimanapun sebelum sampai ke presiden kan ada sekian banyak tangan tuh yang menyortir, yang membaca dulu dan lain sebagainya. Yang terjadi kan saling tuding. Misalnya gini ya, mengenai angka pengupas bawang 700.000. mendapat 700.000. Nah, pihak kalau nggak salah Khodari atau siapa itu menyebut bahwa itu sebenarnya Rp700, bukan 700.000. Ya, tapi kan aneh, gimana kok presiden bisa salah persepsi dari Rp700 jadi 700.000, itu bedanya 1.000 kali dong. Iya, bedanya adalah 6.300 yang sangat besar sekali. Dan jadi ketika itu dipersoalkan, pihak Bakom ya, Badan Komunikasi Presiden menyebut itu sebenarnya Rp700. Jadi sebenarnya dia menyelamatkan diri dari kesalahan itu dengan menimpakan kesalahan kepada presiden. Mas juga salah barusan, 6.900. Harusnya kan 699.300. Ya, apalah detail-detailnya. Tapi kan intinya begini. Kemudian yang kesalahan kedua, contoh lain adalah yang lucu ini ya, saling tuding itu. Mengenai bisnis penggilingan padi yang mendapatkan 2 triliun per bulan. Nah, ternyata ketika jadi polemik, dari pihak anak buahnya bilang, itu maksudnya ketika menyebut 2T, itu bukan triliun, tapi ton. Itu ya, dalih dari aparatnya, bahwa itu 2 ton, bukan 2 triliun. Loh, tapi itu kan menimpakan kesalahan kembali ke presiden. Presiden disalahkan lagi, dalam arti, loh kenapa sih, apa sih sulitnya nulis 2 ton? Tidak T. Tidak T, apa sih cuma beda 2 huruf? Dan masuk nggak? 3.395 ton. Apa tadi? Kalau itu jembatan kan? Iya, jembatan. Jumlah jembatan. Nah, kalau jumlah jembatan itu juga lebih konyol lagi menurut saya. Kalau kita ya orang nalar begitu tahu
Presiden meresmikan 3.395. 5 jembatan dalam waktu yang bersamaan, kita langsung mengasumsikan, oh itu kinerja Presiden Prabowo, pemerintahannya dalam 2 tahun. Langsung kita bagi kan, ketemulah dari 3.395 itu dibagi setiap hari selama 2 tahun, berarti kan 700-an, 720 hari. Ketemu angka 4,65 jembatan, katakanlah dibulatkan 5. Apa mungkin membuat jembatan 5 jembatan dalam sehari? Dan itu kan tidak ada informasi detailnya. Itu jembatan berapa panjang, di mana saja, jenis jembatan apa, terbuat dari apa, dan sebagainya, biayanya berapa, dan sebagainya. Tiba-tiba laporan yang isinya luar biasa. 3.300 lebih jembatan hanya diselesaikan dalam 2 tahun. Ini saya kira cuma mitologi Bandung Bondowoso yang bisa itu. Dalam dunianya nyata nggak ada lah. Nah, itu artinya hiperbolisme dari pemerintahan yang ingin mencari kredit untuk hal-hal yang sangat tidak logis. Mengapa hal-hal seperti ini masih terjadi di milenium ketiga yang sudah sangat terbuka informasinya seperti ini? Saya khawatir justru karena ini ya, era media sosial khususnya ini, kemudian orang tidak merasa penting lagi pada akurasi, cek faktualitas, dan detail-detail yang menurut dia itu hanya event, hanya sekedar 1-2 menit, 10 menit pidato, kemudian nggak perlu penting. Kalau itu salah ya nanti bisa diralat, bisa dicarikan dalih dan sebagainya. Dan yang paling penting menurut saya ini problem dari pemerintahan, kekuasaan presiden yang terlalu suka omon-omon. Apakah dengan sekian banyak, kan ada yang mengatakan bagaimanapun tadi ya, hal itu kan bisa diralat, bisa direvisi dan sebagainya, tapi kan ada satu frase, the damage has been done itu. Kalau itu terjadi, apakah itu bahkan menunjukkan bahwa sebetulnya lembaga-lembaga, orang-orang yang berada di dalam lembaga komunikasi kepresidenan, katakan saja, itu memang tidak capable? Itu bisa menjadi salah satu faktor. Tapi begini, kalaupun orang capable ya, secara teknokratik ya, secara teknis menguasai seni berkomunikasi, seni berkampanye, tapi kalau kemudian atasannya, bosnya, itu memang tipe orang yang tidak mau hal-hal yang terlalu detail, hal-hal teknis, kemudian mau hal-hal yang hiperbolik gitu. Oh, yang seperti yang kita diskusikan tadi, meresmikan 3.000 jembatan, penggilingan padi untung 2 triliun, upah mengupas bawang 700.000. Jadi hanya satu ingin memamerkan sesuatu yang dramatik gitu kan. Jadi kemudian itu kan menjadi diadopsi menjadi satu sistem. Oh, presiden hanya ingin angka-angka yang superlatif, angka-angka yang sangat besar yang menunjukkan sukses yang sudah dicapai dalam waktu dekat. Jadi sindrom heroik dramatik gitu yang akhirnya membentuk kultur kekuasaan, arsitektur kekuasaan akhirnya melayani kepentingan itu yang disebut dalam istilah lama asal bapak senang itu. Oke. Jadi kalau bapak senang, nanti saya akan selalu disayang kan gitu. Ya contohnya kan jelas nih, dua konon ahli komunikasinya itu Khodari dan Hasan Nasbi misalnya, itu kan sering blunder kan mereka, sering salah, dan terbukti itu sering blunder dan salah. Tapi kan nggak pernah dicopot. Mereka hanya diutak-atik dipindahkan, si Khodari gantiin Hasan Nasbi gini jadi staf khusus bidang komunikasi yang fungsinya apa juga tidak jelas. Jadi karena kesalahan tidak pernah dihukum, akibatnya membangun satu sistem bahwa lebih baik tetap loyal, menjilat kekuasaan, menjilat presiden, ketimbang menyampaikan kebenaran, mengoreksi kebenaran. Itu yang kemudian tumbuh di, katakan saja, bawahan-bawahan. Ya, ini menjadi sistem, menjadi istilah saya arsitektur kekuasaan yang dalam istilah teknis tadi, presiden kemudian karena karakteristiknya sendiri terisolasi secara epistemik. Kalau kita melihat begini, kan banyak di antara orang-orang presiden itu saat ini itu berasal dari kalangan aktivis
atau orang-orang yang pada saat dia mahasiswa dia aktif sebagai seorang aktivis. Mengapa misalnya Ini maksudnya yang ex-PRD ya? enggak, Enggak. ya mungkin tadi kalau kita sebut Bang Hasan Nasbi, kita sebut Memang dia aktivis. Bang Kodari, paling tidak dia punya apa ya, keintimasi lah, keintiman dengan Hasan Nasbi orang-orang yang setahu aktif. saya kan melejit karena survei ya, surveyor oke. dia ya, pollster. Kodari juga begitu kan. Iya. Dan dua orang ini kan Oke lah, kita asumsikan begini, Mas. ya, Orang ini adalah orang riset. ya, Artinya orang yang seharusnya akurat. apa namanya? Akurat, yang seharusnya kemudian mengutamakan nilai-nilai kebenaran. Mengapa kemudian tidak tumbuh di diri mereka tanggung jawab bahwa tanggung jawab mereka itu bukan semata pada seorang Prabowo Subianto atau presiden bahkan, tetapi pada negeri ini. Mengapa hilang misalnya kesadaran untuk kalau merasa tidak mampu ya udah digantikan yang lain. Sampean mau diskusi pada politik nilai atau politik pragmatis, politik praktis? Melihat orang aja. Iya, artinya kan sudah ketahuan lah orang-orang seperti yang kita sebut dua orang ini, Hasan Nasbi sama Kodari itu kan memang politik pragmatis ya, politik oportunis kan. Mereka kalau boleh saya cerita sedikit kan, karir politik mereka kan tidak dimulai dengan bergabung ke partai, membangun organisasi yang mereka kan hanya satu membuat polling, kemudian juga menafsirkan polling. Kodari saya ingat dia tiba-tiba dipakai Jokowi karena dia mengusulkan waktu itu seolah-olah membuat relawan Jokowi Prabowo gitu. Jadi Prabowo nanti jadi presiden, Jokowi jadi wapresnya karena dan dia sebelumnya mengusulkan 3 periode dan sebagainya. Hasan Nasbi juga more or less juga seperti itu kan. Jadi hanya membuat opini-opini untuk memancing dan dari opini itu dia kemudian dikenal, oh ini layak untuk direkrut karena loyal. Dan sebenarnya itu yang juga berbahaya adalah dengan cara-cara seperti itu kan di era Jokowi itu kan paling mewabah itu. Jadi penjilatan menjadi modus politik untuk melakukan lompatan politik dari orang nobody menjadi politikus, menjadi komisaris, menjadi pejabat pemerintah hanya dengan modal menjilat. Kalau saya kemudian satu pertanyaan lagi yang berkaitan dengan ini dan saya kemudian bukan tertantang ya tertarik karena ada satu kata yang tadi Mas katakan soal penjilatan tadi. Apakah kemudian bisakah kita mengatakan bahwa tadi jilatisme itu kemudian sedikit banyak mewarnai Indonesia. Politik era itu. Iya. 10 tahun terakhir di era Jokowi itu paling parah itu. Waktu itu kan orang mendukung Jokowi kan sebenarnya untuk menghadapi Prabowo. Iya, betul. Jadi karena menghadapi Prabowo diasumsikan Prabowo itu darah biru politik ya, menantu Presiden Soeharto, punya partai Gerindra, militer dan sebagainya. Maka ketika Jokowi bisa muncul, kemudian harus dijaga ini oleh civil society karena kan rapuh, lemah dan sebagainya. Tapi di luar dugaan karena saya rasa itu Jokowi dibentuk oleh kultur relawan itu juga lah. Relawan yang memang kemudian menjadi penjilat ya, umumnya ya. Tidak semua tentu. Nah, kemudian itu menjadi contoh kasus, ternyata berpolitik dengan menjadi relawan dan menjilat itu lebih cepat ketimbang harus menjadi kader partai yang harus dimulai dari ranting, cabang, wilayah dan sebagainya. Dan itu banyak terjadi. Saya sering memberi contoh ya di era Jokowi itu dagelan orang pemilih fotokopian cetak bisa jadi menteri barangkali cuma di era Jokowi aja kan. Dulu Soeharto itu otokratik ya, diktator tapi kan memilih orang masih benar gitu, meritokrasi gitu. Benar orang-orang yang jadi menterinya itu orang-orang hebat. Tapi di era Jokowi mulai ngaco dan di era Prabowo tambah ngaco. Jadi kalau mau diskusi Prabowo sebagai personality itu menarik ya. Di media sosial kan sudah muncul guyonan, mari kita bedakan antara Prabowo dan Pasca Bowo. Prabowo, Pasca Bowo gitu kan. Nah, Prabowo itu artinya ketika Prabowo belum menjadi presiden dan Pasca Bowo setelah jadi presiden. Nah, contoh paling menarik adalah saya banyak contoh, kebetulan saya riset kan dalam menulis kekuasaan harus bisa bertanya, jangan hanya berbicara itu. Itu
Prabowo itu dulu ketika menjadi oposisi Jokowi, era SBY juga, itu kritis orangnya. Dan ucapannya itu betul, teratur, solid lah. Salah satu contoh adalah ketika dia mengkritik Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden. Tahun 2013, Prabowo itu mempersoalkan nilai rupiah yang anjlok saat itu, Januari 2013, dari 9.000 menjadi 11.000 dalam waktu setahun. Nah, dia menge-tweet, tweetnya masih ada, sudah di-capture oleh di medsos. Dia menyebut bahwa ekonomi Indonesia menjadi bancakan semacam itulah, hanya kepentingan asing nih. Dolar turun seperti ini. Tapi kan itu di era Prabowo. Di era pasca Bowo, tahun 2026, dalam waktu 6 bulan, dari Januari 2026 ke bulan Agustus atau Juli 2026 ini, dolar anjlok dari 16.000 menjadi 18.000. 2.000 juga. Tetapi apa yang diucapkan Presiden pasca Bowo ini, dia bilang dolar ini itu, ya orang desa tidak perlu dolar. Jadi kenapa Prabowo yang sekarang pasca Bowo tidak seperti Prabowo tahun 2013 itu? Ketika dia melihat mata uang anjlok, mestinya dia kalaupun tidak mau komentar karena di eranya ya jangan komentar lah, tapi jangan meng-underestimate, menyepelekan anjloknya rupiah itu hanya soal apa? Orang desa tidak. Iya, artinya kemudian malah menyalahkan, selain orang desa tidak punya dolar, kemudian menyalahkan ante-ante asing dan sebagainya. Kalau mau keluar modal-modal, silahkan keluar. Nah, contoh lain lagi yang juga belakangan viral, omongan Prabowo tahun 2009, ketika itu dia ketua Gerindra. Dia menyebut, saya tentu setiap kali ngomong di depan televisi yang ditonton jutaan orang harus ada data. Satu wawancara ya? Ya, di wawancara waktu itu. Ada data dan fakta. Dia melihat, kelihatan kan, ekspresi ngomongnya itu kelihatan tegas, firm, dan kelihatan smart gitu. Itu Prabowo tahun 2009. Tapi Prabowo 26 kan kalau ngomong ekspresinya juga agak, Anda tahu lah, saya tidak perlu ceritakan ya, dengan ekspresi yang lucu itu, tapi agak memprihatinkan kan, nyinyir, kemudian dasmu. Ya, yang seperti itu. Kenapa Prabowo tidak seperti Prabowo, tapi kini menjadi pasca Bowo? Itu yang menurut saya harus ada kontemplasi lah. Mungkin cuti seminggu ke Pulau Capri atau kemana, retreat, kemudian mengevaluasi semua ini. Dan ingat, karena menurut saya memang salah satu faktor yang buat Prabowo sering blunder, salah omong itu karena terlalu sering omong. Dia terlalu sering pidato untuk acara-acara yang remeh-temeh. Misalnya acara meresmikan Museum Marsinah. Acaranya itu bagus ya, tapi ya level presiden mungkin tidak perlu, atau mungkin dia memanfaatkan acara itu karena Marsinah adalah korban hak asasi manusia. Prabowo ingin mengesankan tapi kemudian kalau nggak salah, entah di pidato itu atau di pidato ini menyebut ini ada menteri yang bolak-balik di penjara. Jadi seringkali tidak koheren gitu loh. Apa yang mau diucapkan dalam pidato-pidato karena memang seringkali tidak mau membaca teks. Mas Lukas, Anda sempat nggak meriset ini? Artinya apakah itu disebabkan oleh Pak Prabowo berkaitan dengan usia atau berkaitan dengan bacaan? Karena saya pada saat Pak Mitro berumur 84 tahun, saya pernah mewawancarai beliau di Kertanegara ya. Pernah mewawancarai beliau di sana, dan waktu itu Pak Mitro tidak sekadar bisa menguraikan data, tidak sekadar menguraikan teori, tapi juga bisa mengutip data-data yang masih segar hari itu. Ya, artinya secara genetik mestinya kan kalau kita merujuk pada bapaknya ya, Prof. Sumitro, itu kan memang sampai usia sangat senior, sangat usia tua masih kelihatan smart. Tapi kan begini, mungkin Prabowo background-nya kan beda ya, dia militer dan sebagainya. Dan sebenarnya apakah kita mau masuk menganalisis secara personal, artinya psikologi personal, bisa juga. Tapi menurut saya
psikologi personal itu bisa kita abaikan dulu. Jadi kita fokus pada arsitektur kekuasaannya gitu yang kita sudah bahas tadi ya. Nah, kalau kita melihat faktor psikologi internal, apakah kan Anda ingin tanya sebenarnya apakah sudah terjadi demensia gitu, arti kepikunan gitu. Menurut saya sih sebenarnya enggak. Kalau dilihat dari dari di TV itu dia tidak seperti misalnya kalau di Amerika itu Joe Biden kan kelihatan tuh tiba-tiba melongo, nggak jelas, diam gitu. Kalau saya melihat dia lebih mirip Donald Trump ya, terlalu suka bicara dan tapi kemudian tidak disertai dengan mengerjakan PR. Kalau dia mau bicara apa besok malam ini mestinya kan sedikit buka-buka catatan. Kalau saya hanya melihat itu aja, pengen. Dan dia punya kesan hanya ingin apapun yang saya omongkan pasti rakyat senang. Jadi gitu. lebih pada ini ya, ada giumnya orang Yunani. Qui ascendit sine labore, descendit sine honore. Barang siapa yang tidak naik tanpa persiapan akan turun tanpa penghormatan begitu. Nah, tapi satu hal, bukankah yang melakukan persiapan ada? Ada, Ya, tapi kan nggak kepake kan? Oke. Itu kan yang saya sebut tadi 2-3 kali bahkan dipamerkan di depan panggung kan, dia bawa teks pidato, terus dia tanya kepada beliau, apa perlu saya baca ini? Ngantuk kan nanti kalau kita baca. Jadi dengan gestur-gestur seperti itu, saya untuk sementara ini mengabaikan bahwa ini ada problem internal psikosa gitu. Artinya karena usia gitu, faktor usia dan sebagainya. Kalau faktor usia kepikunan itu betul-betul sebagai faktor utama, tentunya dia dengan sendirinya juga tidak bisa menikmati kan acara-acara pidato itu. Pasti menjadi menderita lah orang yang kayak Jokowi kenapa nggak suka keluar negeri karena dia harus pidato dan dia tidak bisa berbahasa Inggris, maka dia memilih tidak datang. Nah, kalau ini karena penyakit kepikunan, menurut saya mestinya Prabowo tidak akan menikmati terlalu sering berpidato itu. Atau yang terakhir kan acara pidato menjelang HUT proklamasi kemerdekaan hampir 2,5 jam ya. Iya, betul. Itu kan luar biasa. Artinya berarti secara fisik dan secara psikis mungkin sehat. Betul. Kalau boleh saya sampaikan di sini, tapi ini spekulasi ya. Iya. Boleh nggak? Silakan. Ya, sebenarnya yang saya dengar, tapi saya nggak tahu bukan A1, ini A9. Memang ada semacam terapi ya, terapi untuk Presiden Prabowo berupa suntikan-suntikan tahapan namanya stem cell kah atau bagaimana untuk menurunkan kadar emosi. Jadi kan kita tahu dulu track record Prabowo yang sangat emosional. Nah kan belakangan ini sejak kampanye capres ini kan tidak pernah emosi kan, gemoy kan. Kita seneng gitu, terhibur dan sebagainya. Nah yang saya dengar info A9 bukan info A1 spekulasi. Karena itu jadi diterapi suntikan rutin di mana agar lebih rileks, lebih santai, bahkan lebih lucu, joget-joget dan sebagainya, gemoy tapi itu kan semua obat itu kan ada efeknya. Jadi sering tidak terkontrol hal-hal yang sifatnya profan gitu. Misalnya dalam pidato, dasmu bilang gitu, bajingan, anjing. Nah, itu semua mungkin kalau betul teori konspirasi itu mungkin efek dari obat-obatan. Yang karena A9 kita skip aja. Ya, nggak usah terlalu serius. Iya. Saya langsung ke yang lain nih. Angka-angka itu kan kita tidak bisa hanya mengasumsikan itu keluar di pidato. Kalau itu kemudian datang harian dan mempengaruhi decision making-nya, apakah kita bisa mengatakan bahwa saat ini ada persoalan serius dalam proses decision making di jantung kekuasaan? Saya rasa itu yang berbahaya kan itu. Jika kesalahan-kesalahan yang katakanlah dianggap slip of the tongue itu yang kemudian rutin itu dianggap disepelekan gitu. Itu kan akan jadi berbahaya kalau itu menjadi asupan sistemik gitu. Jadi bagaimana pemerintah membuat policy, membuat program dan sebagainya itu berdasarkan data dan angka yang salah, tidak akurat. Ya akhirnya mungkin mulai terlihat kan dari apa yang terjadi kan, program-program utama pemerintahan Prabowo seperti MBG, KDMP, Sekolah Rakyat dan sebagainya itu menimbulkan polemik-polemik yang
tidak perlu sebenarnya karena memang diselenggarakan secara apa ya, secara masif, terburu-buru dan tidak menunjukkan satu kematangan penerapan proyek yang hati-hati gitu. Pengen segera buat SPPG ribuan, pengen mendirikan toko koperasi ribuan, tapi kemudian muncul di tempat-tempat yang aneh, di tepi jurang, di puncak bukit, di tengah di pantai dan sebagainya, yang kemudian terbukti dari berapa yang sudah dibangun, sekitar 2.000-3.000 unit retailer KDMP itu kan banyak yang kosong, tidak jalan. Padahal program koperasi kalau memang dirancang dengan benar dan memang tujuannya untuk rakyat, kan dulu ada KUD, katakanlah KUD juga gagal ya, itu kan produk bapaknya kan, mertuanya. Kenapa itu nggak diperbaiki? Katakanlah kalaupun KUD mau diganti nama demi brand gitu, ganti aja, tapi infrastruktur KUD dulu dan sistemnya nggak perlu dibuang sama sekali kan. Dan contoh lain adalah MBG. Yang ini yang paling sederhana kan. Saya kan kebetulan pernah waktu studi di Amerika itu juga ikut menyelenggarakan semacam makan bergizi gratis, dan itu semua dikelola sekolah masing-masing gitu. Jadi tidak perlu membuat infrastruktur baru seperti SPPG, apalagi termasuk Badan Gizi Nasionalnya. Itu nggak perlu. Kalau memang tujuannya adalah memberi makan bergizi gitu. Dan akhirnya kita terlihat kan ada 40.000 keracunan dan kemudian berbagai yang sekarang beredar juga bagaimana menu-menu MBG itu kemudian hanya jadi sampah kan, dibuang di tumpukan sampah. Ada satu video di satu tempat SPPG aja dua karung besar sampah. Lah, kali berapa ribu SPPG. Nah, artinya apa? Kalau memang tujuan program itu memang serius untuk rakyat, saya kira praktek yang terjadi saat ini harus dievaluasi total, bahkan ada moratorium dulu, dihentikan nih. Kalau mau benar soal ya. MBG ini, MBG, KDMP, sekolah rakyat misalnya, contohnya yang setiap hari saya lewati dekat Pondok Indah Mall itu, di sampingnya Pondok Indah Mall dibangun sekolah rakyat 4 lantai, yang dari segi bangunan aja kelihatan terlalu mewah untuk disebut sekolah rakyat. Sementara sekolah rakyat beneran yang di daerah-daerah terpencil, di desa-desa ambruk, akses menuju sana nggak ada jembatan. Ini kan terjadi itu apa ya? Dalam istilah ironi lah kapan. Komunikasi itu ada asimetri komunikasi. Jadi tidak sesuai antara program keinginan yang terlalu besar dengan fakta di lapangan gitu. Jadi program-program Presiden Prabowo itu mirip lama-lama kalau saya secara guyon ya saya anggap kayak Ponzi scheme gitu loh. Jadi menjanjikan sesuatu yang hebat, besar, semuanya untuk rakyat, tetapi hanya di awang-awang gitu. Yang terjadi di lapangan tidak mencerminkan itu semua. Yang contoh terakhir yang saya sebut itu, sekolah di dekat Pondok Indah, sekolah rakyat itu sampai sekarang masih kosong. Lebih setelah 2 bulan selesai dibangun. Karena kan kalau di tengah-tengah kota gitu, sekolah rakyat umumnya kan sekolah yang akan sekolah di situ lingkungan sekitar, kan mereka sudah pada sekolah. Nah kalau mau merekrut anak didik dari mana? Dan sebagainya. Nah itu asimetri komunikasi yang yang agak mengkhawatirkan tadi kalau kita bilang ini menjadi sesuatu yang sangat berbahaya bagi Indonesia. Kalau kita tadi melihat beberapa uraian dan beberapa contoh yang dikemukakan oleh Mas Lukas, apakah Mas melihat bahwa saat ini Presiden Prabowo tengah memasuki semacam ruang gemak, di mana sebetulnya di sekeliling beliau ini bukan kekurangan orang pintar, tapi kekurangan tapi begini, orang-orang justru sudah pintar untuk tahu apa yang diinginkan presiden, bukan apa yang diperlukan presiden. Itu yang dalam tulisan saya sebut sebagai filter bubble kan. Jadi menjadi gelembung informasi di mana presiden menjadi steril dari fakta lapangan, apa yang terjadi di lapangan sesungguhnya, dan dia hanya melihat realitas berdasarkan informasi yang dikemas oleh anak buahnya bahwa semuanya baik, semuanya lancar dan sebagainya dan sebagainya. Nah, tapi itu kan memang konsekuensi karena Presiden Prabowo sendiri juga maunya menerima laporan yang seperti itu.
kan beberapa aktivis heroik yang sekarang ada di kekuasaan kan juga sampai nangis-nangis itu membela MBK itu kan, kawan kita itu Jumhur. Nah, artinya gelembung informasi itu yang dikurasi oleh anak buahnya akhirnya menciptakan feedback loop kan, siklus arus informasi yang saya ingin informasi yang menyenangkan, maka anak buahnya akan mensuplai informasi yang menyenangkan. Jadi yang kemudian realitasnya dikemas menjadi realitas subjektif. Presiden Prabowo dan pemerintahannya tidak mau tahu realitas objektif, kan gitu. Jadi kita harus membedakan realitas itu dari tiga ya. Realitas objektif, realitas subjektif, dan realitas intersubjektif. Apa nih yang intersubjektif? Nah, realitas objektif adalah realitas di luar kita. Apa yang kita lihat, saksikan, yang terjadi, itu objektif. Nah, itu menjadi realitas subjektif ketika kita menganalisa, menyampaikan informasinya, menafsirkan dan sebagainya. Nah, kemudian ada yang paling menarik ini yang sekarang jadi pertarungan adalah realitas intersubjektif. Nah, pemerintahan Prabowo itu ingin menjejalkan realitas intersubjektif agar menjadi kesepakatan bersama. Oh, bahwa MBG itu sukses, membuat rakyat bergizi dan nanti 20 tahun lagi Indonesia melahirkan para jenius karena anak-anaknya mendapat gizi. Nah, itu realitas intersubjektif. Realitas intersubjektif itu adalah sistem keyakinan, kemudian institusi dan sebagainya. Kita percaya pada lembaga-lembaga tertentu, kantor tertentu dan sebagainya. Tadi kita bicara juga soal lembaga. Kalau misalnya kondisinya seperti sekarang, apakah kita bisa mempertanyakan pertama apa yang dikerjakan, katakan saja Bakom. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimanapun kan Bakom digaji oleh uang rakyat, APBN namanya. Tidakkah kemudian mereka tergerak untuk bekerja lebih baik dengan ya apa yang sudah terjadi? Kita mau bicara teoritis atau praktisnya apa yang terjadi, realitas objektif atau subjektifnya. Yang saya tahu itu Bakom dan apa-apa staf ahli komunikasi dibuang aja, dipecat aja. Tidak perlu itu. Tapi optimalkan yang sudah ada. Kan di setiap institusi pemerintahan, kementerian itu kan pasti ada juga humas-humasnya dan sebagainya. Kalau urusan informasi kan sudah ada Kemendikti kan, kementerian apa itu yang fungsinya sekarang kan memang akan sedikit difungsikan mirip zaman Harmoko dulu Menteri Penerangan ya. Nah, karena apa? Menurut saya orang-orang yang tidak kompeten paling nggak mengurangi asimetri informasi itu. Jadi mengurangi orang yang terlalu banyak memberi informasi kepada presiden yang akhirnya malah justru membuat presiden bingung kan. Nah, jadi lebih baik ditegaskan aja, dibatasi jumlah pembantu-pembantunya. Itu nanti bisa ditata ulang dengan baik. Nah, ini ada cerita lucu soal riset saya soal pembantu presiden ini. Pada ulang tahun Gerindra, seingat saya ulang tahun ke-17 tahun 2025. Kalau nggak salah bersamaan dengan Prabowo bilang hidup Jokowi gitu ya. Yang di ini ya, yang di apa? Sentul. Sentul ya. Jadi waktu itu kan kritikan keras tentang kabinet gemuk. Jumlah kabinet yang begitu besar, kementerian yang total waktu itu menteri, wakil menteri, badan, ketua badan, wakil badan semuanya di total jumlahnya sekitar 112. Nah, Prabowo dalam merespon kritikan bahwa kabinetnya gemuk itu waktu itu di pidato itu bilang, kabinet gemuk, saya tidak peduli, yang penting hasilnya, bukan jumlahnya dan sebagainya. Kemudian dia menganalogikan, membandingkan dengan Timor Leste. Di Timor Leste, negara yang penduduknya cuma 1,5 atau kurang dari 2 juta, itu jumlah menterinya 28. Itu untuk satu wilayah sebesar Bogor. Nah, istilahnya kan begitu. Oke, itu membuat analogi yang sepertinya logis, tapi kemudian ada analogi kedua yang jadi sangat tidak logis. Indonesia ini negara besar, seluas Eropa. Jadi kalau menterinya 112, ya nggak masalah lah kabinetnya. Bayangan di Eropa itu
Di Eropa ada 27 negara. Jadi mestinya di Indonesia ada 27 menteri luar negeri, 27 menteri pendidikan dan sebagainya. Dia membandingkan. Nah, dua perbandingan ekstrim itu antara luas daratan Eropa dengan negara kecil Timor Leste itu menjadi tidak sinkron kalau saat itu mulai ada riset ya sebelum pidato ya. Entah itu pidato yang out of the blue tidak dirancang sebelumnya atau sudah dirancang kita nggak tahu. Tapi intinya ketika saya riset ya, kalau Presiden Prabowo mau bandingkan yang apple to apple lah. Nah, saya cek berapa jumlah kabinet atau menteri di negara-negara yang jumlah penduduknya sebesar Indonesia atau jumlah wilayahnya ya, penduduknya khususnya ya. Di India misalnya, dengan warga sejumlah 1,4 miliar, jauh di atas kita. Jumlah jumlah kabinetnya cuma 71 pejabat kabinetnya. Kemudian Cina 1,4 miliar, kabinetnya juga cuma 26 orang. Yeah. Amerika Serikat dengan jumlah penduduk 349 juta, kabinetnya cuma 25. Pakistan yang di bawah Indonesia ya, dengan 250 juta warga, cuma ada 51 kabinet. Kemudian Nigeria dengan 242 juta, jumlah menteri juga cuma 52. Brasilia dengan warga 230 juta, jumlah menteri 37 juta. Jadi itu tidak ada pembenaran Indonesia kok jumlahnya 112. Mau pakai pembenaran perbandingan dengan negara-negara yang more or less sepadan bahkan lebih besar dari Indonesia seperti Amerika, Cina dan India, jumlahnya jauh lebih kecil. Nah, itu kan jadi apa ya? Kok tidak dalihnya kok tidak logis. Dalih yang pokrol bambu gitu ya, asal jeplak gitu kan nggak. Sementara waktu itu kita sudah sedemikian muak dengan era Jokowi yang plonga-plongo itu. Kemudian kita pikir Prabowo akan membawa satu aura wacana pemerintahan, wacana antitesis lah ya. Iya, antitesis, ya, smart karena bahasa Inggrisnya dong lebih bagus kan. Dan track record karir pendidikannya juga sebagai bacaannya gitu kan. Ternyata jadi kalau saya khawatir ya ini track record ini cepat atau lambat akan menjadi akan di reset jadi skripsi, tesis, disertasi tentang bagaimana era Prabowo ini menjungkir balikkan wacana tentang kebenaran, fakta dan sebagainya. Ini kembali pada ini ya, Mas, pada yang awal tadi soal ABS. Sebetulnya kalau kita ngomong ayam dan telur, soal ABS yang katakan saja menjadi sedikit sudah mulai jadi budaya ini, itu penyebabnya mana? Ayam dulu atau telur dulu? Pemimpin dulu atau anak buah dulu? Pemimpin. Jadi faktor kita harus melakukan ini kalau mau sedikit lebih teknis antara struktural atau kultural kan. Jadi kalau presidennya memang tipe yang bukan ABS, pasti dia akan tidak memilih orang-orang yang penjilat, gitu kan. Tidak akan menerima laporan-laporan asal bapak senang. Jadi itu memang harus dari dirinya. Jadi kita tidak bisa berharap dari satu sistem yang besar atau warga yang besar. Misalnya gini lah, kalau mau memperbandingkannya, Amerika, negeri demokrasi pertama. Ketika negeri itu menyatakan demokrasi, ketika saat itu era kerajaan kan, era monarki, itu elit politiknya, segelintir elit politik Amerika itu berpikir keras akan menjadikan negara baru Amerika itu yang dari jajahan Inggris menjadi negara demokratis. Saat itu 90% warga Amerika itu buta huruf. Jadi tidak mau tahu itu demokrasi atau tidak. Yang warga itu umumnya kan ingin hidup gampang cari makan gitu-gitu aja. Dan sampai sekarang kan umumnya juga gitu. Orang tidak mau peduli apa yang terjadi di pusat kekuasaan sejauh orang mudah cari pekerjaan, hidup nyaman, bisa nyekolahin anak, ada kesehatan juga murah dan sebagainya. Misalnya contoh lain Cina. Cina itu kan masih dikenal sebagai negara otoriter dengan sistem PKI-nya. Tapi masyarakat mereka happy 40 tahun terakhir ini karena tidak peduli kucing seperti apa yang penting bisa nangkep tikus kan. Itu warna kucingnya apa kata Deng Xiaoping ya. Yang mengadopsi walaupun negara komunis tapi mengadopsi state capitalism. Jadi negara dikelola sebagai perusahaan
yang bisa mensejahterakan rakyatnya. Ya. Nah, dalam waktu 30-40 tahun, Cina bisa menyulap dari negara miskin sampai tahun 78, Cina itu pendapatan per kapitanya baru 180. Indonesia saat itu sudah sekitar hampir 400-an. Tapi Cina sekarang sudah melejit meninggalkan kita. Indonesia sekitar 5.000, Cina 15.000 hanya dalam waktu 30 tahun. Nah, artinya apa? Jangan terlalu GR dengan politik lah, atau terlalu apa? Misalnya soal ini kan sekarang persoalannya kan kita tidak bisa menyebut pemerintahan Prabowo ini otokratik sekarang dalam hal karena memang masih ada kebebasan berekspresi kan. Yeah. Nah, ini satu-satunya yang masih harus pertahankan kalau Prabowo ingin soft landing nanti. Soft landing artinya selesai masa pemerintahnya dengan baik, atau kalau mau tambocie ya. Kalau ingin tahun 2029 menang, itu satu-satunya cara adalah melakukan persuasi ke rakyat. Karena kan ya nggak tahu kalau atau harus memanipulasi pemilu seperti pemilu tahun 2024. Yeah. Mengerahkan parcok, menggunakan manipulasi dan sebagainya. Tapi kan ya itu menang sesaat, tapi nanti akan menjadi case study sebagai bagaimana syahwat kekuasaan memanipulasi segala hal. Ya contoh yang terbaru yang masih live experience ya. Jokowi 5 tahun pertama itu kan fine, oke ya. 5 tahun kedua ngaco. Jadi 10 tahun Jokowi memang sempat merasa berada di puncak kejayaan gitu. Tapi kan kemudian jadi bahan hujatan masyarakat tiap hari. Apa sih gunanya? Kan ini nanti juga nggak bagus untuk keturunannya. Kalau ingin terus berkuasa ya. Dan omongan orang itu kan tidak bisa dibatasi waktunya ya. Catatan sejarah itu tidak bisa dibatasi sampai 10, 20, 30, mungkin 100 tahun. Ya katakanlah nanti sampai 2029 bisa membungkam. Katakanlah kalau mau berani punya nyali membungkam ya. Tapi kan ya setelah itu ya contoh paling bagus kan mertuanya kan. 32 tahun berkuasa. 15 tahun pertama rakyat happy karena dari orde lama ke orde baru itu memang, tapi waktu itu kan mendapat keuntungan dari boom harga minyak kan. Nah, artinya tapi orang masih mengapresiasi Soeharto waktu itu sebagai orang yang satu tidak banyak omong tapi kerja juga kan. Ya, sebenarnya Prabowo kalau mau ngikutin mertuanya bagus juga loh. Irit ngomong. Presiden Soeharto ingat nggak? Kita kan sudah wartawan saat itu. Kalau ngomong itu press conference itu kalau dia sedang berkunjung ke luar negeri saja kan, di dalam pesawat wartawan-wartawan mengerumuni dan dia menyampaikan apa yang sudah dicapai dari pertemuan itu dan kemudian biasanya menyinggung hal-hal lain. Jadi jarang sekali Presiden Soeharto itu ngomong ngaco waktu itu karena kalaupun berpidato meresmikan ini itu fokus baca teks. Nah itu yang sayangnya kok tidak ditiru oleh mantan menantu. Oke. Mas, apakah Mas Lukas melihat masih ada entah orang, entah lembaga yang bisa mengatakan tidak saat ini kepada Presiden? Tidak dalam arti baik ya. Kalau tidak Presiden, ini seharusnya begini. Kalau di internal saya ragu ya. Karena begini, yang saya dengar nih, ini info 1,5 lah. Karena para pembisik-pembisiknya itu kan terbagi dalam 3 kategori atau 3 bubble, ya, filter bubble. Nah, saya sebut aja lah karena sudah jadi pengetahuan umum. Ada kubu filter Gelembung Syafri Samsudin, Gelembung Dasko, dan Gelembung Teddy. Tapi yang saya dengar sebenarnya ada satu lagi gelembung rahasia yang konon sebenarnya yang paling dipercaya itu yang Gelembung misterius ini. Siapa itu? Ya saya nggak bisa sebut karena memang infonya 1,5. Tapi kalau yang Syafri, Dasko dan Teddy kan sudah jadi jadi rahasia publik lah. Nah, tentu keempat-empatnya itu atau ketiganya itu tidak bisa bilang tidak. Sudah tidak mungkin bilang tidak. Dengan sekian 2 tahun apa yang dilakukan Presiden Prabowo dan dengan berbagai kesalahan pidatonya itu sudah menunjukkan tidak. Jadi kemudian kritikan yang begitu keras dari publik di media sosial itu sama sekali tidak membuat Presiden Prabowo dan pemerintahnya bergeming. Misalnya soal kabinet gemuk itu. Kalau ada kemampuan berbicara tidak dan
Presiden Prabowo juga punya kemampuan kontemplatif ya untuk mengevaluasi, mestinya setahun sekali lah. Ini 2 tahun, kabinet gemuknya tetap gemuk, bahkan tambah gemuk kan, nambah terus. Kemudian juga program-program kontroversialnya tidak pernah total dievaluasi meskipun sudah ada terjadi korupsi di mana MBG itu ya. Tidak ada moratorium dihentikan semuanya ya, hanya ganti ketua Badan Gizi Nasional. Kemudian yang mencoba melawan oligarki itu misalnya Febri, ternyata yang oknum yang ditugaskan untuk melawan itu justru sumber dari persoalan gitu. Dan ini kan kemudian membentuk menata kelapa sawit, bisnis kelapa sawit yang Agrinas. Dalam waktu setahun juga susunan direksinya juga diganti semua ya, artinya tidak perform. Jadi saya nggak tahu, tidak ada satu nilai positif sejauh ini ya yang menunjukkan bahwa kinerja pemerintahan ini oke. Mungkin juga dia mengganti Sri Mulyani ya dengan Purbaya itu juga rupiah malah anjlok gitu. Jadi ya walaupun ada dalih itu karena terjadi internasional ya, perang Iran-Irak, tapi kan negara-negara ini tidak terjadi penurunan nilai rupiah, nilai mata uang yang begitu parah kan. Dengan semua yang Mas Lukas kemukakan tadi, saya ingin jawaban jujur saja. Apakah kita masih bisa berharap ada perubahan yang lebih baik sehingga ke depan komunikasi presiden paling tidak kemudian memunculkan hal-hal yang kemudian jadi guyonan, jadi meme, dan lain sebagainya? Saya agak pesimis ya, terutama lagi-lagi gini kan, kemarin juga terjadi polemik di media sosial. Dalam memperingati Hari Kemerdekaan, duduk triumvirat. Ya, tiga orang itu ya. Jokowi, Presiden Prabowo, dan Gibran, Wapres Gibran. Mereka dengan bahagianya ketawa ketiwi gitu kan, guyon-guyon dengan Gibran memakai topi aneh itu kan. Topi NTT. Topi NTT yang karena bapaknya baru jadi raja di rajanya kan. Nah, menurut saya Presiden Prabowo itu tidak punya sensitivitas ya terhadap hal-hal gitu. Jadi masyarakat ini kan sedang marah dengan apa yang dilakukan Jokowi 5 tahun terakhir, dan kemudian juga dengan attitude-nya yang aneh ini, keliling safari politik. Ya, sekarang menjadi persoalan ketika NTT, dia jalan safari politik ke NTT untuk mempromosikan diri, tapi begitu NTT kena gempa, dia tidak muncul sama sekali, tidak menunjukkan empati sama sekali. Nah, artinya tidak menunjukkan adanya gini ya, presiden sebagai sistem ya, kantor kepresidenan itu kan harus ada selalu evaluasi lah, apa yang dilakukan presiden hari ini, bagaimana input pemberitaan media, dan kemudian proyeksinya next time itu yang kita lihat di seri televisi West Wing. Iya, ya itu lazimnya di organisasi modern gitulah. Kita di dunia jurnalistik kan juga gitu. Kita rapat tuh selalu dua itu kan, rapat evaluasi produk media kita kemarin bagaimana, kemudian proyeksi kita bagaimana. Itu menurut saya kok kesan saya nggak ada yang ya sekilas kalau ngelihat kutip di media, kalau rapat kabinet kan Presiden Prabowo lebih banyak ngomong kan, yang lain mendengarkan dan kemudian mungkin ngasih laporan. Tapi menurut saya rapat kabinet tolong kalau memang ada transparansi, disiarkan deh secara terbuka ke TV. Dan kita ingin tahu apa sih yang dibicarakan dalam rapat-rapat kabinet. Nah, menurut saya kalau tradisi itu mau dibuka ya, kalau mau ada keterbukaan, kemudian Presiden tidak perlu banyak bicara, tapi banyak melakukan interogasi kepada kinerja anak buahnya. Nah, kalau sistem itu sudah bagus, nanti anak buahnya juga akan menyiapkan, harus takut dong, nanti akan jadi disorot menjadi spotlight kalau dia tidak bisa jawab dan sebagainya. Karena ada tuh beberapa menteri yang nggak bisa ngomong, tapi juga nggak diapa-apain kan, Menteri Pariwisata, perempuan yang cantik itu, tapi sayang sekali setiap kali pidato nggak bisa ngomong dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kalau mau memperbaikan, misalnya kan beberapa menteri dinilai ya, menteri yang tidak bisa menunjukkan kinerja bagus, kalau itu personal, nggak minimal disekolahkan ke Minuno, sekolah John with Power. Nah, seperti itu. Jadi ada itikat untuk perbaikan gitu. Nah, kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki, dikurangi. Dan menurut saya
kabinet gemuk itu problem lah, udah pasti itu tidak efisien dan pelan-pelan harus dibubarkan, tapi nggak usah ada penggantinya, bukan diganti orangnya kemudian ditambah wakil gitu-gitu kan, trennya selalu seperti itu. Oke, terima kasih untuk waktunya, Mas Lukas. Enggak, saya ingin satu hal. Apa yang harus dilakukan Presiden? Ya, menurut saya ada 3. Pertama, Presiden harus membuat inspektorat kepresidenan. Kan kalau di institusi ada inspektorat jenderal yang menempel, tapi bukan itu sebagai kayak personal asisten yang selalu memantau kinerja itu, pidato presiden, respon publiknya apa, dan laporan bagaimana kementerian-kementerian yang terkait dengan isu itu. Kemudian yang kedua, presiden harus membentuk juga justru membubarkan kantor-kantor yang redundant, kantor Bakom, Badan Komunikasi, kemudian staf-staf khusus yang pasti tidak ada. Dan ketiga paling penting, jaga jarak atau jauhi Jokowi. Ya, Jokowi itu adalah sekarang public enemy. Jadi jangan justru dipamerkan kayak kemarin waktu Berdekaan. Dan satu yang terakhir juga, bagi kementerian-menterian, saya sudah pernah sampaikan di sini, bagi buku Paradoks Indonesia, karena buku itu bagus, itu menunjukkan Prabowo, bukan menunjukkan pasca Bowo. Nah, kalau ingin Prabowo kembali seperti Prabowo, bagi buku itu, dan setiap kali rapat kabinet, setiap kali program didiskusikan, tolong buka halaman sekian, karena buku itu bagus untuk menjadi rujukan bagaimana memerintah Indonesia dengan benar. Oke, terima kasih Mas Lukas. Sobat Madilog, kekuasaan tak pernah kekurangan orang yang bersedia mengatakan ya Pak. Yang menentukan nasib sebuah pemerintahan justru apakah masih ada yang berani mengatakan tidak Pak, data itu keliru. John Fitzgerald Kennedy pernah mengatakan mereka yang mempertanyakan kekuasaan memberi sumbangan yang sama pentingnya dengan mereka yang menjalankannya. Maka perkara yang kita bicarakan bukan terutama presiden yang salah bicara. Jauh lebih fundamental, apakah kekuasaan kita masih mempunyai keberanian untuk bertanya dan menyediakan tempat bagi orang yang berani mengatakan, Pak Presiden, data itu salah. Karl Popper pernah menggeser pertanyaan klasik politik dari siapa yang harus memerintah menjadi sesuatu yang lebih penting, yakni bagaimana membangun institusi agar penguasa yang keliru tak sempat menimbulkan terlalu banyak kerusakan. Sebab demokrasi tidak pernah menjanjikan pemimpin yang selalu benar. Demokrasi hanya menjanjikan satu hal yang jauh lebih masuk akal. Kekuasaan harus selalu mungkin untuk dikoreksi. Lebih dari 1000 tahun lalu, Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah radhiyallahu an pernah mengingatkan Malik al-Ashtar waktu mengangkatnya sebagai gubernur Mesir. Dekatlah dengan orang-orang yang paling berani mengatakan kebenaran padamu, sekalipun kebenaran itu pahit. Artinya, penjilat mungkin membuat kekuasaan terasa nyaman, tetapi orang yang berani mengoreksi justru sedang menyelamatkan penguasa dari kehancuran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.